Selamat datang di video pembelajaran Hybrid Mobile Programming Week 14 ini. Bersama saya Miftah, kita akan belajar ya bareng-bareng mengenai plugins and local storage. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, ada beberapa penyesuaian aplikasi yang teman-teman harus lakukan. Salah satunya penyesuaian lokasi gambar. Nah, jadi kita akan mencoba skenario untuk memasukkan atau memindahkan yang di lokal ke ubaya.fun. Ya, salah satunya foto-foto yang ada di dalam project teman-teman yaitu assets img gitu. Nah, teman-teman pasti foto-foto HP-nya kan berada di assets, di dalam folder asset atau folder img. Nah, di dalam folder img itu folder-folder produk HP-nya teman-teman. Nah, untuk itu kita akan pindahkan semua foto ke ubaya.fun. Oke, begitu juga dengan file-file Ionic teman-teman. Nggak hanya produk komponen .html ya, tapi bagi teman-teman mahasiswa yang belum ya menggunakan ubaya.fun di Ionic ini, kita akan pindahkan bareng-bareng. Oke. Oke, silakan buka FileZilla-nya. FileZilla nah ini. Oke. Terus kemudian silakan connect ke ubaya.fun. Kemudian di sini silakan bikin image ya. Image direktorinya, misalkan ini image. Oke. Terus kemudian silakan bikin juga untuk file PHP web service teman-teman yang sudah teman-teman bikin untuk yang Ionic ya, misalkan di sini Ionic gitu aja. Oke, kemudian image-nya ini itu kita pindahkan ya. Kalau posisi saya itu berada di aset sini ya. Kemudian di img, aset img. Nah, ini kita copy atau kita langsung drag seperti ini, kemudian langsung saja ini saya masuk ke folder image dulu ya, saya masuk ke folder image dan saya drag and drop ke sini, saya pindahkan. Oke, terus kemudian kita juga pindahkan file PHP kita ya di localhost di htdocs ya, di htdocs. Nah, kemarin saya bikinnya di sini. Oke. Ini juga saya akan pindahkan di Ionic ini. Itu. Oke. Ini beberapa penyesuaian ketika kita ingin menggunakan full ubaya.fun atau full menggunakan progressive web apps yang teman-teman harusnya sudah coba di week 13 kemarin. Bagi teman-teman yang belum mencoba PWA, silakan putar video dari Pak Daniel di week 13 atau di ULS sudah ada link URL-nya. Oke, sekarang di sini ada image, kemudian di sini ada folder Ionic. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan beberapa penyesuaian ya. Di sini kita ganti hybrid Miftah, passwordnya Ubaya. Ya, ini disesuaikan dengan loginnya teman-teman. Kalau teman-teman berarti hybrid underscore nrp ya. Ingat, ini saya copy aja, ini saya yes, produk detailnya juga saya yes, saya edit produknya. Kemudian nah di sini. Oke, nah kita tes dulu di saya sudah buka Chrome ini. Saya tes ubaya.fun hybrid Miftah Ionic. Nah, di sini sebentar, sudah ada ya. Ubaya.fun hybrid Miftah Ionic, terus kita products. Nah ini products.php. Nah, jika sudah ada seperti ini, maka kita sudah sukses untuk membuat JSON-nya. Begitu. Oke.
Oke, dengan catatan teman-teman sudah mengimportkan juga ya database atau tabel products ini ya. Hybrid Miftah ini database atau tabel products di hybrid NRP-nya teman-teman. Pastikan di hybrid_NRP sudah ada tabel products. Kalau belum, silakan teman-teman ekspor di localhost-nya teman-teman ya, di localhost-nya teman-teman diekspor, kemudian silakan diimport di ubaya.fun php myadmin. Begitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke codingan. Jadi untuk project saya masih berupa localhost ya, localhost. Nah, kita akan ganti menggunakan misalkan web service ya, sama dengan berarti https ubaya.fun. Ini rencananya ini localhost, ini saya ganti langsung menggunakan variabel ya, biar dia langsung di atas saja. Hybrid Miftah Ionic, saya cek dulu di sini ya, Miftah Ionic slash ini. Kemudian ini saya akan ganti menggunakan this.webservice plus. Nah ini oke, agar ketika saya ingin mengganti misalkan mengganti ke localhost atau link lainnya, saya tinggal mengganti yang paling atas ini. Oke, nah kemudian ketika kita sudah pindahkan tadi link untuk image-nya, nah ini kemudian kita juga harus ubah di produk HTML-nya, karena ini kan masih pakai aset IMG ya, kita sesuaikan aja. Berarti https kita ganti ya, ubaya.fun hybrid miftah image. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita serve dulu apakah ketika saya buka produk ini itu tampil image-nya akan tetap tampil atau tidak. Saya lihat dulu. Nah, kalau seperti ini dia akan terjadi error. Saya lihat dulu ya errornya apa. Ini saya ajari. Oh, belum terklik teman-teman. Nah, ini ubaya.fun hybrid miftah. Nah, ini kan kalau seperti ini cara debugnya kan gampang ya. Ketika nggak muncul, kita klik kanan inspect, kemudian di konsol. Nah ini linknya kok aneh ya, http miftah slash ionic http lagi. Nah berarti ada yang salah tadi ketika saya menuliskan di produk service ini begitu. Nah ini ternyata masih ada teman-teman, sorry. Nah, oh iya kita kan, nah ini saya hapus saja ya. Nah gitu ya teman-teman ya cara debuggingnya ya. Berarti kan harusnya kan saya linknya kan hybrid miftah ionic, tapi ini tetap masuk HMP ionicnya. Nah gini, oke saya lihat dulu. Nah baru muncul ini, berarti kita sudah fix pakai ubaya.fun, linknya di sini begitu. Oke, kemudian kita coba build ya, ini ya, kita coba build ke Android Studio kita. Oke, dengan cara ionic build, kemudian npm install kapasitor Android, npxcap add Android, npxcap open Android. Oke, nah saya coba add di sini command prompt, saya ketik ionic build ya. Ini akan sedikit menunggu. Yang juga ya untuk menunggunya. Tapi ini enggak terlalu menghabiskan kuota, jadi kita tidak perlu khawatir untuk donasi kuota. Oke, kemudian kita sekarang install untuk kapasitornya, kapasitor Android.
jika pada waktu install kapasitor ini ini terjadi error, kita tambahkan force aja ini teman. Ini saya kan terjadi error ya, kemudian saya ketik lagi ini, kemudian saya spasi dash force, begitu kita paksa untuk tetap menginstallnya. Nah kemudian bisa error kan. Nah kita sekarang open untuk add Androidnya, bukan open ya, jadi kita tambahkan kapasitor Androidnya di project kita. Oke, kemudian kita buka Android Studio kita dengan cara npm cap open Android. Pastikan RAM-nya teman-teman cukup, kemudian teman-teman sudah install Android Studio. Oke, nah kemudian kita tunggu, semoga saja nggak download Gradle ya, karena kalau download Gradle ya kita akan menunggu teman-teman, sabar menunggu. Oke, ini lagi import Gradle, apa ini, tip of the day ya. Oke, saya close saja, nggak perlu, kecuali kalau Android mau ngasih uang ke saya baru saya setujui tadi ya. Gitu, jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, nah kita kembali lagi ke sini ya sambil menunggu ya. Nah nanti ketika kita coba run ya menggunakan emulator ya, menggunakan emulator dan ternyata tidak bisa terkoneksi ke ubaya.fun, maka teman-teman menambahkan ini ya, Android uses clear text traffic through untuk bisa terkoneksi ke internet. Atau jika tetap tidak bisa connect, teman-teman install Cordova whitelist ini ya, npm spasi i Cordova plugin whitelist add. Kita cek dulu ya saya ya, apakah masih importing ya. Oke, nah begitu, kemudian tambahkan lagi permission untuk internet. Tadi kita clear text traffic, kemudian kita tambah permission internet. Nah penambahan ini opsional ya, jika teman-teman mengalami error dua ini, kita harus nambahkan uses clear text traffic, kemudian permission internet kita tambahkan di Android manifest. Kalau error ya, kalau nggak error ya nggak usah teman-teman. Nah ini udah, kemudian kita jalankan emulatornya. Semoga teman-teman sudah bisa untuk create device emulator. Kalau tidak bisa silahkan temui saya di kelas, atau ya temui atau tanya dosen teman-teman di Native Mobile Programming, karena harusnya Native Mobile Programming yang sudah create emulator sendiri begitu. Ini masih menunggu, semoga nggak error ya, karena saya buka OBS, saya buka Chrome, FileZilla dan lain sebagainya. Semoga RAM saya cukup ya teman-teman, saya berdoa. Ini saya close saja. Semoga nggak error ya, ini saya close saja Chrome-nya ya. Saya deg-degan soalnya, kan jatuh cinta ya, karena takutnya ketika saya buka OBS, buka Android Studio, FileZilla, PowerPoint, Visual Studio Code, nanti blue screen teman-teman kan. Ini masih lama untuk emulatornya. Oke, nah ini gambar kapasitornya ya. Oke, harusnya sudah sukses sih kalau ada ini sih ya. Kemudian apakah berhasil? Nah berhasil teman-teman. Ini saya belum menambahkan Android manifest ya. Kita cek dulu product list. Nah ketika muncul berarti kita
sukses teman-teman. Jadi kita tidak perlu menambahkan ini ya, tidak perlu menambahkan dua slide ini ya, uses clear text traffic sama permission internet. Kita bisa skip. Kalau teman-teman ada error connection, tambahkan seperti ada di slide ya. Oke, nah terus kemudian kita sekarang belajar untuk kamera plugin. Jadi ini kita akan nyoba plugin untuk kamera ya. Oke, jadi kita akan tambahkan komponen kamera, bukan komponen sih, selektor kamera di product form. Nah nanti product formnya ini mengirimkan string gambar base64 ya, bersama dengan data lainnya lewat post begitu. Oke, nah kemudian untuk kita bisa menggunakan plugin kamera ya, ini nanti kita akan cobanya di emulator ya. Kita akan coba kamera ini di emulator. Untuk itu kita install dulu pluginnya. Saya cek dulu PS ya, aman. Oke, terus kemudian kita ke sini, kita install untuk plugin kameranya ini ya, npm i Cordova plugin kamera. Jika error kita bisa pakai force seperti tadi ya teman-teman ya. Entah kenapa kalau di laptop saya itu sering terjadi error seperti ini ya. Ya sudah, saya force, saya tambahkan dash force di sini. Bagi teman-teman kalau nggak error, nggak usah pakai force ya. Ini khusus untuk yang mengalami kendala error begitu. Oke, terus kemudian kita install untuk yang native-nya, Ionic native kamera. Nah, oke, nah lagi-lagi saya force ya. Nah, nggak error, berarti kita bisa melanjutkan. Oke, kita melanjutkan. Oh iya, jadi kalau misalkan teman-teman tadi ini ada sebenarnya opsional sih. Ini harus ya, ini build itu harus ya. Jadi entah saya tadi kelewat atau enggak, untuk yang komen Ionic build ini tetap teman-teman harus lakukan sebelum npm install ya. Oke, itu sekedar reminder aja, tadi saya baru ingat mau jalanin yang ini ya. Oke, ternyata ini enggak error. Ini opsional juga ketika error pada waktu Ionic build atau Ionic serve ya. Oke, kemudian kita tambahkan sekarang untuk pengenalan plugin-pluginnya. Berarti di sini kita akan membuka app modul, kita tambahkan di sini appmodul.ts. Begitu ya, kita tambahkan di sini import kamera. Nah, ini sudah ada ya. Oke, Ionic native kamera, tapi di sini kita yang pakai NGX ya. Nah, gini. Oke, terus kemudian ketika kita sudah import, kita import juga di providers, paling depan sendiri aja kamera. Ini kan kamera, pakai kamera. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke slide ya. Oke, kemudian kita bisa menambahkan button form ini ya. Jadi saya kopas saja. Ini dia nambahin sebuah button action click ambil foto ya. Ini saya copy. Kemudian ini saya taruh di saya save ya. Nanti lupa. Kita tambahkan di product form HTML sini, kita tambahkan di setelahnya description ya. Sini. Nah, ternyata ini untuk menambahkan action click yang ada di button ini ya. Ambil foto ini kan merah karena kan kita belum menambahkan function untuk on click-nya ini. Oke, kemudian kita sekarang ke platform komponen, kita daftarkan dulu kamera tadi ya.
kita import kamera tapi pakai yang NGX. Kemudian kita tambahkan di sini untuk kamera optionnya juga, kamera option. Oke, terus kemudian kita buat pendaftaran deklarasi member baru ya. Deklarasi member di sini public kamera. Nah, itu. Oke. Nah, setelah ini kemudian kita juga kopas untuk variabel option kamera ya. Jadi ini untuk pengaturan kualitasnya, destination type-nya, encoding type-nya JPEG IG ini ya, media type-nya picture, source type-nya dari kamera. Ya, bisa diganti foto library jika ingin mengambil foto dari galeri, ini bisa diganti foto galeri ya. Oke, sementara kita pakai kamera dulu, ini kalau kita copy, saya pastekan di sini, tapi hati-hati ya. Oh, ternyata nggak ada karakter yang aneh-aneh ya. Oke, setelah sudah, kemudian kita sekarang ini kan variable option, kita sekarang kopas juga untuk akses kamera ini ya, untuk function ambil foto. Jadi ketika klik, dia akan mengakses function ini ya, ambil foto, begitu, dengan option this.option, variable option yang sudah kita bikin sebelumnya, begitu. Oke, nah kemudian kita tes dulu lagi teman-teman. Jadi kita build di sini ya, kita build ya, kemudian kita add Android. Oh, setelah kita build Androidnya ini, kita hapus dulu ya. Oke, kemudian ini saya delete, ini ya folder Androidnya ini ya, ini saya delete. Oke, kemudian kita tambahkan Androidnya gini. Nah, ini akan menambah folder lagi ya, create baru, kemudian kita open Android lagi. Oke, kemudian kita coba pakai yang ini ya, restart activity. Nah, setelah kita restart activity, harusnya di sini ada atau muncul form baru ya. Ini masih, nah ini kan nanti kan harusnya di sini muncul button untuk klik fotonya harusnya. Oke, di sini. Nah, di sini ada foto. Jika saya klik, nah maka akan ini untuk apa ya, sampel foto ya, kalau kita coba di Android Studio ya. Nah, ini. Oke, kita sudah sukses menambahkan plugin kamera di Ionic ya. Tapi ini belum kita set untuk PHP-nya. Jadi kan di PHP-nya kan juga perlu teman-teman, juga perlu untuk setting ketika URL-nya, alamat dari si ini foto. Nah, sementara produk URL kan seperti ini. Nah, tapi ketika kita nyimpan database-nya, data image ini, tapi ketika kita ingin menyimpannya di database itu nggak boleh seperti ini ya. Produk URL itu ya misalkan namanya, misalkan non4.jpg atau miftahganteng.jpg, begitu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan menyesuaikan di PHP ya. PHP-nya saya lihat dulu di sini. Oke, nah jika teman-teman terjadi error saat Android Studio, silakan lakukan slide nomor 17, 18, 18 ini ya. Kebetulan saya tidak error, jadi saya tidak melakukan apa-apa ya teman-teman. Oke, nah kemudian kita akan melakukan beberapa penyesuaian.
Jadi ini kita kopas saja. Ini kita ganti sekarang menjadi bind param ya. Nanti di sini kita copy Ionic add product. Soalnya kita kalau yang ini kan kita hanya menggunakan bukan bind param ya. Ini saya copy paste, kemudian di slide selanjutnya juga saya copy paste, taruh di sini. Ini ada VT-VT, kita hapus ya. Oke, terus kemudian saya lihat dulu ya di sini ya. Nah, di sini kan belum ada URL ya. Kita tambahkan dulu di sini, misalkan URL, dan di sini kita tambahkan tanda tanya 1, kemudian di sini kita tambahkan string, tapi kita tambahkan di sini temp URL dulu ya, untuk biar URL ini tidak kita insert di sini. Nanti https. Nah, di sini kita tambahkan temp URL seperti ini. Nah, kita pakai spasi di sini ya. Oke, jadi ini untuk mengganti URL aja. Biar kita mengikuti kaidah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Tuh. Oh, sorry, ini kebalik ya. Name price, so temp URL-nya di belakang ya. Oke, ini. Oke, terus kemudian di sini ketika dia sudah insert into product, kemudian ingat ya ada penambahan temp URL di sini ya, karena bind param itu harus ada parameternya. Makanya saya tambahkan di sini temp URL. Dan jika sukses, maka di sini akan mengambilkan ID yang terakhir, last ID. Ketika insert kan auto increment. Oke, kemudian kita rubah file image kita itu berdasarkan yang ada di sini ya. Kalau saya kan image-nya kan di luar dari Ionic ya, maka di sini saya beri titik-titik keluar ya, image. Nah, seperti ini, keluar dari foldernya. Berarti di sini image. Nanti ketika klik itu maka dia akan masuk ke image ini. Oke, kemudian kita tes dulu ya. Kita tes lagi di sini ubaya.fun Ionic ini ya, kemudian add product. Kok error ya. Nah, kalau error seperti ini kita cek dulu konsolnya. Nah, oh ya, sorry, ini pakai Daniel ya, pakai kita ya, hybrid Miftah. Di sini hybrid Miftah ya, pakai kita ya. Lupa ya ini ya username sama database-nya ya. Lupa saya. Oke, kita lihat dulu. Nah, pesan tambah data sukses ya. Tapi tetap dia tidak akan menambah di sini ya, karena kan masih kosongan. Tapi tetap sudah sukses. Oke, nah sekarang kita coba tes di serve dulu ya. Kita tes di sini. Oke. Ini kan nambah, tapi tetap nggak bisa ya. Tetap nggak bisa karena itu kita di Android. Saya tes dulu ini, apakah error ya. Bentar. ASDSA, saya lihat dulu di sini. Nah, nambah, tapi URL-nya dia 7.jpg ya. Ya, memang ini kan ketika kita cek di sini ya, maka tidak ada apa-apa ya, karena itu error. Oke, sekarang kita tes di Android. Nah, di sini sudah ada ya. Kemudian saya ini misalkan Android phone, disknya bla 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 bla. Terus kemudian fotonya tetap pakai itu, product price-nya saya ganti. Aduh, ternyata sukses ya. Product price-nya belum saya oke. Saya lihat di database ya. Itu kecelakaan klik. Ternyata ada teman-teman dengan nama 8.jpg. Kita lihat di sini. Nggak ada ya. Oh iya, jadi folder image-nya ini saya coba file permission ya, saya write ya ini ya, saya ganti write. Oke, saya coba di sini ya, sekalian price-nya saya ganti ya.
saya simpan. Oh, sukses lagi ya, tapi kok kita coba, semoga aja ada ya. Nah, ini 59.jpg, saya tes di sini, saya refresh. Nah, ternyata ada, teman-teman. .jpg ada. Sudah sukses, berarti tadi permasalahannya adalah di file permission dari folder ini. Tadi saya ganti file permission, saya centang yang write-nya ini ya. Oke, terus kemudian saya coba get product, klik ya. Saya coba saya sudah ini Android phone gambar yang ini ya. Tadi kita sukses sudah menambahkan plugin kamera. Begitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke slide ya. Sebentar. Nah, kita sudah sukses, berarti kita sekarang masuk ke local storage. Oke, jadi untuk local storage ini sama dengan yang ketika kita belajar Framework 7 ya. Tetap local storage ini akan tersimpan di dalam browsernya teman-teman dan tidak bisa expired, harus dibersihkan secara manual via JavaScript atau clear cache yang di history. Sama pemakaiannya, session user setelah login, pengganti PHP session, kita bisa mengisi shopping cart dan sebagainya sama. Nah, untuk itu kita install dulu dengan npm install @ionic storage angular. Jadi di sini npm install @ionic ya storage angular. Gitu. Ini tidak akan donasi kuota kok teman-teman, aman. Nah, ketika ada ini kita force aja ya. Saya nggak tahu kenapa laptop saya sering seperti ini ya. Tapi kalau laptop teman-teman nggak error ya, kita ya nggak usah pakai force seperti biasa begitu. Oke, ketika kita sukses, saya tutup dulu Android Studio saya ya. Saya off kan. Jadi kita sekarang sudah tidak butuh ini lagi ya untuk praktek ini. Saya power off aja daripada RAM saya hang gitu ya, laptop saya hang. Oke, saya setting tone. Setelah sudah nanti saya close, saya tutup, bye bye Android Studio gitu ya, saya exit. Nah, kemudian sekarang kita ke app module.ts ya. Kemudian kita pasang untuk yang storage-nya, berarti kita import Ionic storage module. Nah, ini teman-teman. Oke, terus kemudian modul ini kita tancapkan di import sini ya. Berarti koma ya, Ionic storage module .for root. Nah, seperti ini. Oke. Terus kemudian ketika kita setiap menambahkan modul ini harus kita importkan ya. Nah, untuk itu sekarang kita ke app ini ya, modulnya app component.ts, sorry. Kita daftarkan juga untuk storage-nya di atas ini ya. Kita tambahkan import storage. Nah, ini kita pakai storage yang Angular. Nah, kemudian kita deklarasikan variabelnya di sini. Gitu ya, berarti di sini private kita menggunakan storage. Nah, seperti biasa ya untuk deklarasi member baru. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba untuk menambahkan salah satu yang harus kita tambahkan di sini, yaitu ini salah satu metode asinkronus ya, bukan pakai yang ini, asinkronus on init. Saya coba lihat ini ya, ang on init. Oh ya, berarti saya benar, ang on init. Nah, seperti ini kita tambahkan untuk asinkronus ya di sini. If using custom driver ya, kita akan menggunakan custom driver untuk storage-nya. Nah, kemudian kita di sini kita tambahkan await ya, this.storage.create. Nah, di sini
await, bukan wait ya, await. Oke. Oke, kemudian ketika kita sudah menambahkan ini ya, maka kita coba sekarang untuk skenario login ya. Jadi untuk skenario login, jadi kita sekarang bisa ke app component.ts, karena kan ketika kita mengakses pertama kali itu kan posisi kita ada di app root ya, di rootnya ya. Maka kita coba sekarang untuk tambahkan di sini user ID ya. Anggapannya di sini user ID-nya itu masih kosong. Oke. Nah, kemudian di sini kita di sini app komponen sudah benar. Nah, di sini ketika on init ini kita tambahkan this.userid sama dengan await this.storage.get. Kita pakai variabel get ya. User ID. Nah, seperti ini. Jadi begitu ya. Jadi kita siapkan untuk ya seperti username. Nah, tapi kan username-nya ini karena kita sudah digunakan, maka kita pakai user ID saja. Kemudian untuk initnya, untuk mengisi yang initnya dia dari untuk mendapatkan local storage-nya pakai await this.storage.get. Begitu. Oke. Untuk yang geolocation ini kita skip dulu. Nah, oke, kita tambahkan codingan ini ya. Jadi ada INF, di sini ada kode if ya untuk penulisan if. Ingat ya, ada bintang if jika user ID-nya ini ada negasinya, berarti jika kosong maka ini akan tampil. Nah, di sini ada ditambahan if jika user ID-nya nggak ada not ya, maka di sini keisi, maka akan tampil yang ini. Akan tampil yang untuk yang sekarang kita kan defaultnya ini ya, defaultnya ini. Nah, untuk itu ketika login dia nggak ada menu barnya ini. Oke, sementara saya copy dulu, kemudian saya tancapkan di app component.html, saya pasang di paling atas. Ada karakter ini kita replace ya, harus ya, Ctrl H pakai spasi. Oke, nah di sini ada if user ID. Jika user ID-nya kosong, maka akan keisi ini nanti isinya form login. Nah, ini kita negasinya berarti if dengan user ID. Ya, kita lihat di sini. Maka di sini saya refresh, atau saya sudah ada local storage-nya ya. Saya lihat dulu di sini memory ya. With application storage ya, local storage. Masih kosong ya. Oke. Nah, kemudian kita saya save ya, belum saya save ya, coba ya sini ya. Ini karena saya belum save ya. Sudah. Nah, ini kan tadi kan makanya kok masih gini, saya cek storage-nya masih kosong. Nah, ternyata belum saya save ya. Nah, ini login ini nanti isinya form login. Jadi ketika user ID-nya masih kosong ya, storage-nya dari sini ya. Nah, ini kan user ID-nya untuk default-nya masih 0 ya, atau masih empty, maka dia akan menampilkan ini. Tapi yang ini nggak akan tampil, yang ada ini ya, ini nggak akan tampil jika user ID-nya kosong. Jika sudah keisi maka akan menampilkan ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi untuk form loginnya. Saya copy dari sini saja ya, copy, saya pastekan di sini ya. Nah, ini ada karakter aneh, saya replace saja ya. Oke. Nah, kemudian ini masih error ya, karena di sini kan masih kita belum ngisi login user, login password, terus di sini ada login error ya. Nah, itu harus kita isikan dulu
Oh, sebelum itu ini belum lengkap kayaknya. Nah, ini sudah. Oke. Nah, kita isikan login user, kemudian login variabel-variabel yang membutuhkannya. Oke. Jadi kita ke app-component.ts, kita tambahkan di sini tadi apa aja ya? Login user, terus login password. Oke, saya cek lagi. Kemudian ada di sini metode login dan login error, begitu ya. Di sini login errornya, login error. Kemudian ada function untuk login ya. Saya kopas saja dari sini. Nah, ini ya, login ini saya copy, saya pastekan di bawah. Kalau metode harusnya biasanya di bawah konstruktor ya. Nah, di sini saya replace karakter yang tidak dikenal oleh unknown ini ya, kita hapus replace all ini ya, pakai spasi ya. Oke. Nah, kemudian merahnya error. Merahnya hilang ya. Jadi di sini ketika buttonnya diklik, button login diklik, maka akan mengakses ini ya, sektor klik metode login. Metode login ini dicek jika this.login pswd-nya. Nah, jika saya ngetiknya 1234 true, ini karena belum akses database ya, ini masih pakai sampel ya, masih pakai sampel. Apapun ini ya, apapun username-nya, jika passwordnya 1234, maka dia sukses true, maka user ID-nya diisi login user ini ya, login usernya ini apapun username-nya, kemudian di set di storage.set user ID dengan this user ID-nya ini, begitu user ID-nya ini. Oke, misalkan 12345 ya, saya tambah 5. Nah, username atau password jika saya hapus 1234, maka di sini langsung masuk ke dalam aplikasi kita, begitu ya teman-teman. Oke, kemudian ini ada tugas terakhir teman-teman ya. Tugas terakhir teman-teman, jadi buatlah menu logout ya. Jika ditekan maka hapus local storage user ID. Kemudian tampilan akan memperlihatkan halaman login kembali. Nah, kemudian buatlah tabel master user, tabel database baru ya, tabel baru di database hybrid NRP ya, namanya tabel master user, isinya kolomnya user ID dan password. Kemudian isikan sampel datanya, misalkan username-nya Andre, passwordnya 1234. Ketika tombol login ditekan, maka aplikasi akan akses API di server untuk mengecek user ID dan password. Jadi sekarang teman-teman bikin API untuk login. Kalau yang sekarang ini kan kita masih pakai sampel 1234 ya. Nah, kalau tugasnya teman-teman nggak boleh harus user ID dan passwordnya dari database atau API. Duitnya H+7 perkuliahan. Oke, sekian dari video pembelajaran ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan ke dosen masing-masing KP. Oke, jika saya ada salah, saya tolong dimaafkan. Sekian dari video pembelajaran. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada.